Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Stasabila dengan NIM 2021 A1C09. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit peta konsep saya, yaitu statistika. Di sini saya menjelaskan dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama kita akan membahas bab 1, yang dimana statistik dan statistika. Yang dimana kata statistik berasal dari bahasa Latin, yakni status, yang berarti negara. Perkembangan awalnya statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara itu sendiri. Berdasarkan kategori statistik memiliki beberapa pengertian, yaitu berdasarkan cara pengelola data, yang kedua berdasarkan bentuk parameternya, poin yang B ruang lingkup dan pentingnya statistik. Di sini sebagai suatu bidang studi, statistika mempunyai 4 bagian utama, yang dimana poin 1 statistik deskriptif, yang kedua probabilitas, yang ketiga teori keputusan secara statistika, yang keempat statistik inferensi. Poin yang C adalah data. Data bentuk tunggal atau bagian terkecil dari sebuah data. Data adalah ukuran dari variabel dan diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, menurut dimensi, waktu, dan menurut sumbernya. Di sini adapun menurut jenisnya, data terdiri dari kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Adapun bagian D, istilah-istilah data statistika. Terdapat beberapa istilah penting dalam mempelajari statistik, yaitu yang pertama karakteristik, yang kedua variabel, yang ketiga populasi, yang keempat sampel. Adapun bagian E, metodologi statistika. Adapun tahap-tahap penyelesaian masalah. Yang pertama ada mengidentifikasi persoalan, yang kedua mengumpulkan data atau fakta-fakta yang ada, yang ketiga mengumpulkan data asli baru, yang keempat klasifikasi data, yang kelima pengajian data, yang keenam analisis data. Adapun di sini bagian F, hubungan statistika data penelitian. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah sistematik, karena harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah sebagai suatu kebulatan prosedur. Sekian dari bab 1, sekarang kita lanjut bab 2. Adapun data populasi dan teknik sampling. Di sini bagian A, populasi dan teknik sampling. Populasi atau sering juga disebut universal adalah keseluruhan atau totalitas objek yang teliti, yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir. Yang kedua, sedangkan yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sampel. Sampel adalah sekelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulannya. Adapun beberapa jenis sampel, yang pertama sampel aksidental, yang kedua sampel kuota, yang ketiga sampel purposive. Dan terdapat beberapa cara atau teknik untuk mengumpulkan data. Di sini ada wawancara atau interview, yang kedua angket, yang ketiga observasi atau pengamatan, dan yang keempat tes dan skala, yang kelima metode proyektif. Bagian C, penyajian data. Data yang dikumpulkan baik yang berasal dari populasi maupun yang berasal dari sampel perlu diatur atau disajikan dalam bentuk tertentu. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah membaca data menjadi informasi atau kesimpulan yang lebih akurat. Baik, lanjut bab 3. Bab 3 di sini ada ukuran statistik. Poin pertama, distribusi frekuensi data. Dalam statistik terdapat 3 macam ukuran dilihat dari pola sebaran datanya, yakni yang pertama distribusi
frekuensi data tunggal, yang kedua distribusi frekuensi data kelompok, yang ketiga tabel distribusi frekuensi relatif, yang keempat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Adapun poinnya ke B, ukuran pemusatan. Yang pertama, rata-rata aplikasi MC Excel. Adapun pengenalan fitur MC Excel merupakan salah satu atribut dari Microsoft Official. Versi pertama Excel dirilis untuk Microsoft pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul pada November 1987. Lotus menyatakan terlambat turun ke pasar program Spreadhead. Adapun poin D, analisis prasyarat. Umumnya sebelum melakukan penelitian atau memberikan perlakuan terhadap objek penelitian, terlebih dahulu kita harus melakukan beberapa uji. Baik, sekian penjelasan peta konsep singkat dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.